Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizati Mizulfa. Saya dari Program Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Peranan Pancasila dalam Pembangunan Nasional. Simak videonya baik-baik ya. Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila adalah paradigma yang diyakini kebenarannya. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, maka semangat, arah, dan gerak pembangunan nasional harus mencerminkan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. Untuk itulah perlu adanya realisasi yang diambil dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. 1. Realisasi Pancasila secara objektif. Realisasi Pancasila secara objektif. Realisasi pengamalan Pancasila secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjabaran Pancasila yang objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan, dan terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Dalam rinciannya adalah 1. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. 2. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam filsafat negara Indonesia. 3. Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. 4. Pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. 2. Realisasi Pancasila secara subjektif. Realisasi Pancasila secara subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, setiap orang Indonesia. Dalam inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam hal ini, nilai yang berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektif yang disebut moral Pancasila. Jadi, aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. 3. Internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila dasar filsafat negara Indonesia.
perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah, masyarakat, maupun di dalam keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. 1. Pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Tanpa pendidikan yang cukup, maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis. Dalam hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi penerus bangsa. 2. Kesadaran, yaitu selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. 3. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya pemerintah. Adapun wajib batin dari diri sendiri. 4. Kemampuan kehendak, yaitu yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 5. Watak dan hati nurani, yaitu agar seseorang selalu mawas diri dan dapat menilai diri sendiri dengan baik. 4. Proses pembentukan kepribadian Pancasila. Bila mana kita rinci pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian, dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut. 1. Proses penghayatan diawali dengan memiliki pengetahuan yang lengkap, kemudian diserap dan dihayati. 2. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. 3. Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak, sikap, dan perbuatan. 5. Sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Secara sistematik, wujud sistem sosial kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sistem nilai, pembudayaan nilai-nilai Pancasila. 2. Sistem sosial, pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial. 3. Wujud fisik, pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik. Dalam hubungan ini, Pancasila merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial budaya yang multikulturalisme. Proses pembudayaan Pancasila meliputi 3 dimensi. 1. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila, yaitu proses pembudayaan pada nilai yang hanya dipahami dan dimengerti oleh manusia. 2. Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial, yaitu proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret dan direalisasikan dengan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik, yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.